Assalamualaikum semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit pemaparan materi mengenai penyimpanan arsip keluarga. Arsip-arsip yang tercipta dan tersimpan di dalam lingkungan keluarga perlu dikelola secara sistematis, sehingga arsip keluarga akan tertata dengan baik dan mudah ditemukan oleh pengguna. Saat ini, banyak terdapat aktivitas administrasi yang memerlukan dan membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Untuk itu, dibutuhkan adanya dukungan arsip keluarga yang dapat disediakan secara cepat dalam waktu yang singkat. Ketersediaan arsip keluarga secara tepat dan cepat harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan sarana penyimpanan arsip keluarga yang tepat dan sederhana sehingga dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga. Sistem penyimpanan arsip keluarga. Teman-teman semua, pada umumnya sistem penyimpanan arsip keluarga yang dapat dipakai dan digunakan sebagai suatu sistem penyimpanan yang standar adalah sistem abjad, sistem numerik, sistem geografis, dan sistem subjek. Menurut pendapat Amsyah tahun 2008 halaman 71. Penggunaan sistem kearsipan yang sesuai untuk mengelola arsip keluarga dapat menggunakan sistem kearsipan standar yang sederhana, yaitu sistem penyimpanan abjad dan sistem penyimpanan subjek. Selanjutnya, sistem penyimpanan arsip keluarga. Terdapat dua jenis sistem yang dapat digunakan dalam penyimpanan arsip keluarga. Yang pertama yaitu sistem abjad. Sistem abjad digunakan untuk menyimpan arsip pribadi atau arsip keluarga setiap individu dalam keluarga tersebut. Yang kedua yaitu sistem subjek. Sistem subjek ini digunakan untuk menyimpan arsip-arsip keluarga yang sifatnya umum seperti akta tanah, deposito bank, paspor, dan lain-lain. Untuk selanjutnya terdapat sistem penyimpanan arsip keluarga. Yang pertama, sistem penyimpanan abjad. Arsip milik seluruh anggota keluarga dikelompokkan dan diurutkan berdasarkan abjad dari nama-nama para anggota keluarga. Misalnya sebagai contoh, Abadi, nama ayah, Dewanto Suryono, nama anak pertama, Dewi Sekartaji, nama anak kedua, Kartika Sari, nama ibu, Lani Kusuma, nama anak ketiga. Untuk urutan anggota keluarga ini sudah diurutkan mulai dari abjad yang paling awal yaitu A, kemudian diikuti dengan abjad D. Apabila terdapat anggota keluarga dengan huruf depan abjad yang sama, maka kita perlu melihat huruf abjad yang kedua, kemudian melihat yang lebih awal untuk ditempatkan di tempat yang lebih awal. Selanjutnya ada Kartika Sari dengan huruf abjad K, dan yang terakhir ada Lani Kusuma dengan huruf abjad awal L. Yang kedua yaitu sistem penyimpanan subjek. Arsip keluarga dipilah terlebih dahulu berdasarkan subjek-subjek dari arsip keluarga. Subjek dari arsip keluarga dapat berupa pendidikan, keuangan, kepemilikan, dan kesehatan. Di dalam subjek pendidikan akan tersimpan seluruh data-data atau dokumen terkait pendidikan seperti raport dari seluruh anggota keluarga, seluruh ijazah anggota keluarga, tanda atau sertifikat penghargaan, bukti pembayaran SPP, dan lain-lain. Di dalam subjek-subjek, arsip keluarga akan dikelompokkan lagi
berdasarkan nama atau jenis dari anggota keluarga yang memiliki arsip-arsip tersebut. Selanjutnya terdapat arsip foto. Arsip foto keluarga dapat ditempatkan di dalam suatu album foto yang disimpan secara tersendiri. Foto dapat dipisahkan berdasarkan peristiwa atau kegiatan dan dikelompokkan per tahun agar mudah dalam mencari foto yang sedang dibutuhkan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu peralatan-peralatan atau sarana yang dibutuhkan untuk penyimpanan arsip keluarga. Yang pertama, ada folder. Yang kedua, ada ordner. Yang ketiga, ada filing cabinet. Yang ketiga, ada guide atau pembatas. Selanjutnya, untuk peralatan yang keempat terdapat dokumen keeper. Yang kelima ada, yang keenam ada rak arsip. Dan yang ketujuh ada almari arsip. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penyimpanan arsip keluarga. Yang pertama, menentukan kategori dari arsip keluarga. Arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh keluarga perlu untuk ditentukan terlebih dahulu kategori atau jenis dari arsip atau dokumen tersebut, agar arsip tersebut nantinya dapat diproses untuk langkah yang selanjutnya. Yang kedua yaitu mengelompokkan arsip keluarga sesuai dengan kategori. Setelah arsip-arsip keluarga atau dokumen-dokumen telah dikategorikan sesuai jenisnya, kemudian dokumen-dokumen atau arsip tersebut perlu untuk dikelompokkan sesuai dengan kategori dari arsip tersebut. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam proses pencarian atau penemuan kembali dari arsip atau dokumen yang sedang dibutuhkan oleh anggota keluarga. Yang ketiga, menentukan sistem penyimpanan arsip keluarga yang akan digunakan. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya arsip keluarga atau dokumen keluarga yang dimiliki, sehingga kita perlu menentukan dan menetapkan sistem penyimpanan arsip keluarga yang cocok atau efektif digunakan untuk menyimpan arsip yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Setiap keluarga dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai sistem penyimpanan yang cocok untuk menyimpan arsip-arsip keluarga tersebut. Yang keempat, yaitu menata arsip keluarga sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Setelah kita menentukan atau menetapkan sistem penyimpanan arsip yang digunakan untuk menyimpan arsip keluarga, maka kita perlu menata dan menyusun arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang sudah diproses sebelumnya untuk disusun sesuai dengan sistem penyimpanan yang telah ditetapkan, seperti sistem penyimpanan subjek ataupun sistem penyimpanan objek ataupun menggunakan sistem penyimpanan arsip keluarga yang lain. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pemaparan materi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan untuk menonton atau melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.